bercanda sama tapi yang lain gitu ya sekolahnya, tapi harus pintar deh ya. Iya, jadi gini Bu. Jadi kan sebenarnya hari ini kita pastikan sesuai dengan permintaan Bu Yunita waktu itu ya, untuk Ical sudah rindu ketemu papinya, kita sebelum ketemu rencana yang kemarin ya, kemarin katanya kan jadi ketemu ya, mendadak itu ya entah apapun lah, yang penting kan Ical permintaannya dikabulkan gitu kan, sama aja kan di sini juga. Nah, antisipasi sebelum itu kan Ibu Yunita minta atas permintaan ya Ical untuk dipertemukan, kalau boleh ditemu di sinilah sesuai dengan janji bapaknya kan begitu. Ternyata rupanya entah bagaimana mereka dengar lah karena surat makin itu ya. Nah, jadi mempercepat untuk bertemu. Saya kira ya baik saja gitu. Kemarin saya dengar ya seperti tadi saya bertanya Ical, dia senang ketemu papinya. Ya mudah-mudahan ini terus besok akan boleh nginep di sana atau apa gitu ya, atas kehendak Ical, bukan atas kehendak siapapun gitu kan. Terima kasih Cal, jadi udah ketemu ya. Seharusnya kan hari ini Cal, tapi ya sudah selesai masalahnya. Supaya apa? Ical juga bisa sekolah bagus ya, kemudian tidak terhambat, mamanya juga bisa bekerja lagi, tahu kepastiannya mau. Sebenarnya datang ke sini bukan lagi damai, artinya menyelesaikan masalah sudah tidak ada lagi sengketa gitu kan, karena kan Ibu Yunita melaporkan ke sini, akhirnya karena sudah ada inisiatif untuk tidak lagi mempersoalkan, saya berharap itu diselesaikan sudah hari ini, mulai selesai masalahnya kan. Tapi belum ada kabar saya bahwa Pak Daus akan hadir pada hari ini, seharusnya jam 10 gitu. Saya menyambut baik apa yang sudah dilakukan kemarin gitu. Mudah-mudahan ini tidak lagi Ical jadi stres gitu ya, karena dia sudah bisa berkomunikasi, kerinduan Ical berkomunikasi dengan bapaknya soal biaya-biaya untuk pendidikan dari Ical dan sebagainya. Saya kira itu pasti akan dipikirkan oleh Pak Daus dan kawan-kawan atau dengan keluarga itu, mudah-mudahan. Tetapi yang terpenting adalah ya ternyata hasilnya ending kita cukup baik gitu ya, sesuai dengan permintaan, tidak lagi mempersoalkan tes DNA lagi, karena itu yang menjadi emosi saya, dalam arti karena berpihak pada anak gitu, nggak boleh diabaikan anak-anak itu, apalagi orang lain yang tidak punya relevansinya untuk menyoalkan itu kan begitu ya. Tapi itu kan harus selesai. Soal besarnya biaya-biaya itu kemarin kan juga sudah disepakati, bukan karena besarnya tapi ada tanggung jawab dari seorang orang tua gitu kan, karena memang di dalam catatan negara, catatan sipil itu kan Ical adalah hasil dari perkawinan Ibu Yunita dengan Pak Daus kan gitu ya. Udah selesai itu, sehingga kerinduan dari Ical yang selama ini tertutup aksesnya sudah dibuka, kemarin sudah ngomong, dan saya kira ini awal ya. Nah, tetapi walaupun demikian Bu Yunita, kami akan tetap mengawal ini ya, mengawal ini ya. Mana tahu ada ingkar kesepakatannya itu mengakibatkan Ical jadi terluka hati lagi gitu kan. Kalau hubungan Ibu Yunita dengan Pak Daud dan sebagainya itu urusan orang dewasa, tetapi jangan sampai mengecewakan Ical lagi. Itu pesan kita. Nah, hari ini sebenarnya tidak lagi soal mempertemukan, tapi bersama-sama duduk bersama bahwa kasus ini close demi kepentingan anak dan demi kepentingan Ical. Bagian dari tanggung jawab ya. Karena tadi malam ya atau kemarin sudah selesai ya. Saya anggap ya sudah close gitu ya, sudah selesai. Sudah minta maaf juga selfie-nya kemarin. Iya. Nangis ya ini. Nangis ya. Begitu ya. Kali-kali. Gimana ceritanya? Memang prosesnya gimana? Memang Tiba-tiba aja dia datang. Saya tuh Kan itu di rumah itu kira-kira memang saya kirim surat itu ya hari apa gitu lah. Hari Senin.
Senin untuk hadir hari. Kejadiannya hari Rabu, jadi Oh, berarti surat sudah masuk duluan. iya, jadi kemungkinan dia baru nerima surat, kemungkinan langsung, jadi nggak ada konfirmasi. Biasa kan seharusnya ngubungin saya itu pasti bisa dong, entah lewat pengacaranya, entah lewat Iya. kakaknya, itu bisa. Selama ini kan bisa ya. Tapi nggak ngubungi sama sekali, justru jam 6 sore itu datanglah anak media. Nah, Halo Mbak Yunita, mau wawancara apa ya? Aku bilang gitu. Nanti aja ketemu hari Jumat di Komnas Anak. Loh, kan Bang Daus mau kesini katanya gitu. Aku bilang, kata siapa? Enggak mau kesini. Lain diajak aku, makanya aku belum mandi, belum ngapa-ngapain. Aku bilang gitu. Beneran mau kesini? Terus aku cari tahu. Aku telepon ke orang tuanya Daus gitu. Bu, emang Daus mau ke rumah aku bilang gitu. Iya, aku nggak mau ngapain banyak media, aku bilang gitu. Kalau emang bersungguh-sungguh meminta maaf, nggak perlu bawa media. Banyak banget Pak, saya juga kaget tuh dari ujung ke ujung itu semua. Telepon saya juga bingung, wah gimana orang jauh juga saya. Akhirnya ternyata benar jam 8 malam. oh malam berarti. Iya, jam 8 malam datanglah dia gitu. Terus Dia disertai oleh ada keluarga lain. dia Daus, istrinya, dan didampingi sama pengacaranya. Oh, keluarga dari Sebelum ya terus ada 3 poin yang saya minta di situ. Jadi antara lain, jangan tutup akses Ical menghubungi papinya. Yang kedua, jangan cemburu sama Ical kalau Ical dinafkahi papinya. iya. Nah, aku bilang gitu. Yang ketiga, jangan pernah ada pembahasan tes DNA. Kamu berantem sama aku masih bisa meladeni kamu. Tapi kalau kamu menyenggol anak aku, sampai ujung dunia aku kejar. Aku bilang gitu. Terus istrinya juga meminta maaf, bilang katanya itu khilaf, katanya itu karena dia dikompor-komporin sama netizen, katanya gitu. Itu sih. Terus yang terpenting, terus ada hikmahnya juga Pak di balik itu. Jadi suami saya sama papinya Ical itu nggak akur hubungannya, jadi tidak baik sebelumnya. Jadi dari saya menikah itu saling benci. Oh. Karena ya masa lalu lah gitu. Terus dengan adanya masalah kemarin, alhamdulillah ada hikmahnya. Jadi Daus Mining ke papanya Ical juga berbaikan. Selfie juga meminta maaf sama saya juga berbaikan. Jadi ini emang keluarga yang diimpikan anak saya sejak dulu gitu. Jadi dia tuh nggak mau ada pertengkaran antara orang tuanya gitu. Baik saya ke Daus ke papanya gitu. Jadi pengennya tuh kita sama-sama, atau kalau bisa tuh jalan bareng kayak gitu. Itu yang dipengenin sama Ical, dan alhamdulillah terwujud. Untuk pertama kalinya kita foto bersama kemarin itu. Syukur Bu. Iya gitu. Karena itulah tujuan kita untuk terlibat di dalam konflik ini gitu. Jangan sampai anak itu menjadi korban, kan itu tujuan kita ya. Iya. Terus kemudian ada hikmahnya, jadi saling akur. Ya memang begitu manusia itu ya. Karena kita kan masing-masing punya problem tersendiri gitu. Tapi kan nggak perlu mengorbankan anak-anak gitu kan. Jadi saya kira apa yang Ibu Yunita perjuangkan ya itu sudah tercapai. Nah, saya gembira juga sebagai Komnas bisa membantu, ya, sehingga Ical itu tidak terabaikan. Dan itu sudah persis betul, itu cukup luar biasa itu. Gitu. Lalu kemudian proses dengan Ical itu bisa nggak diceritain waktu ketemu dengan bapaknya itu? Jadi waktu dia ketemu papinya, dia tuh saking senengnya sampai nggak bisa tidur malamnya tuh. Jadi dia ketemu sama papinya. Waktu ketemu itu prosesnya gimana? Ya dia ngetok pintu kan, terus saya buka, masuklah semua. Icalnya nggak saya kasih ketemu dulu gitu, karena saya pengen tahu dulu apa maksudnya gitu. Nah setelah sudah ada pembicaraan, terus Icalnya saya panggil, Icalnya turun, ketemu sama papinya. Itu mereka berpelukan sendiri. Oh iya, berpelukan? Iya, peluk, dicium gitu. Responnya Ical? Seneng banget. Nggak bisa tidur ya itu sampai pas udah selesai artinya papinya. Artinya sungguh-sungguh betul merindukan itu ya?
karena mereka itu saling sayang, Pak. Sebenarnya kan permasalahan ini tuh dari orang ketiga ya. Jadi bukan antara Daus ke saya atau Daus ke anaknya, bukan, tapi orang lain justru kan gitu. Wah, Dan senang sekali saya kalau memang responnya seperti itu. jadi dengan bertemunya kemarin dia peluk-pelukan sama papinya, terus langsung telepon neneknya. Jadi orang tuanya Daus langsung ditelepon pakai HP bapaknya. Hai Omi, bilang gitu. Oh udah ketemu ya sama papi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dia akhirnya bisa ketemu gitu. Itu juga pas malam papinya udah pulang aja dia sampai nggak bisa tidur. Itu apa? Saking senengnya, kenapa nggak tidur? Iya aku seneng banget habis ketemu papi, katanya gitu. Luar biasa itu. Itu artinya bahwa ya Ibu Yunita terima kasih berjuang untuk itu ya. Apakah konflik dalam rumah tangga itu semua orang punya problem tersendiri ya. Tapi ternyata kan seperti Ibu Yunita katakan bila bisa saling memaafkan dan sebagainya. Dan sudah tercapai visi atau misi dari Ibu Yunita, 3 hal itu kan yang penting ya. Yang utama bagaimana jangan memutus hubungan silaturahmi antara anak dengan bapaknya, dan itu sudah prosesi itu juga terjadi. Lalu untuk pengakuan bahwa nggak ada orang lain yang bisa mempersoalkan DNA atau tidak, karena itu negara saja sudah menyatakan itu sah ya, ketaatan negara, apalagi kalau sudah itu nggak ada di atas itu kan. Nah lalu kemudian soal nafkah tadi ya, itu memang tidak diskusi soal besarnya, adalah kewajiban dari orang tua, siapapun itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Jadi itu kan sudah tercapai dan sebagainya. Nah hari ini sebenarnya dengan proses itu saya sambut baik. Kalau misalnya ada kabar datang gitu, kita close sama-sama aja di sini gitu kan. Itu aja sebenarnya sih, mudah-mudahan. Tapi proses itu juga saya hargai. Karena saya itu nggak akan pernah membiarkan anak-anak itu terluka hatinya. Saya nggak mau itu. Dimanapun sampai saya sakit dan diserang corona aja, saya masih tetap percaya diri atas dukungan doa dari anak-anak itu saya bisa sehat. Buktinya saya lepas loh, nggak nyampe 14 hari, 9 hari saya lepas. Karena apa? Doa anak-anak itu, termasuk doa si Ical, doa siapapun, anak Indonesia pasti. Gitu kan, karena di masa corona ini tidak ada orang yang intensif, yang berani gitu. Saya nggak, Mas, setahun saya nggak akan pernah mundur, Mbak, di situ. Apalagi ketika bicara tentang akte lahir, tentang tes DNA, nggak bisa, itu menyakitkan, bukan saja menyakitkan ibunya atau keluarga besarnya, menyakitkan anak itu sendiri. Karena perjuangan kami itu, setiap anak Indonesia harus mendapatkan akte lahir. Kalau dia tidak mendapatkan akte lahir, itu sama seperti sapu jagat. Istilahnya hak-haknya nggak akan pernah terpenuhi. Nah bayangkan kalau kemarin itu terus dipersoalkan DNA-nya si Ical, wah saya akan nggak usah diminta apapun oleh Ibu Yunita, saya akan, karena itu merendahkan martabat anak, gitu loh. Nah itu menurut saya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau memang beliau tidak datang ya tak masalah sih. Yang penting kan sudah proses kemarin itu ya. Yeah. Dan saya juga mau nyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak ya Pak. Sama-sama. Itu sejujurnya kalau tidak ada Komnas Anak kemungkinan pasti masih bergulir. Pasti ya istilahnya dia nggak akan ada takutnya. Itulah. Makanya saya berterima kasih banget sama Pak Sirait yang mau selalu saya repotkan ya Pak ya. Sama Kak Zandre juga udah mau mendengar keluh kesah aku ya. Pasti datengin telepon terus ya. Saya ngomong apa? Jujur saya awal permasalahan ini tuh saya bingung. Gimana caranya saya tuh ngubungin Komnas Anak, karena saya nggak ngerti prosedurnya gitu. Akhirnya saya minta tolong sama Kak Zandre, dan ya kalau nggak ada Kak Zandre, nggak ada Komnas Anak, ya kemungkinan anak saya masih belum bisa ngubungin bapaknya. Jadi itu semua kan berkat dari doa-doa kita semua ya. Lalu kemudian juga sempat itu ya, sebelum ada kabar bahwa sudah ada inisiasi datang
sesuai dengan janjinya Pak Daud kan waktu di sini kan berjanji pada dalam waktu dekat akan bertemu dengan berusaha dengan itu. Terima kasih Pak Ibu. Ini sebuah catatan tersendiri untuk anak-anak yang lain. Karena banyak ya tadi baru saja saya menerima klien atau lewat lawyernya itu juga ada yang mau membatalkan akte lahir. Wah, saya marah. Nggak bisa. Itu sama menganggap anak jadi tidak manusia, tidak punya dokumen, tidak diakui negara. Ketika ada orang yang menyatakan keraguan terhadap keberadaan manusia, itu saya kira. Dan jadi Ibu Yunita nanti salam sama keluarga besar dari Ibu ya. Kemarin kan kita sudah dengar di media bahwa sudah terjadi perdamaian di Sultan. Sekarang nih Ibu mau tadi habis ketemu Bang Aris itu ngapain? Jadi emang agendanya tadi itu memang dari sebelum kemarin terjadi damai itu emang sudah diagendakan kalau hari Jumat ini memang akan ketemu sama Bapak ya, sama Pak Sirait. Jadi saya ada tanggung jawab, saya harus datang ke sini dan menjelaskan gitu. Dan kebetulan kemarin memang secara tidak terduga, alhamdulillah pihak Dausmini beserta istrinya datang ke rumah untuk meminta maaf. Karena itu niat baik ya saya terima, dan alhamdulillah sekarang masalahnya sudah clear. Semoga akan tetap clear ya, maksudnya nggak terulang lagi dan nggak terjadi lagi kayak gitu. Apa sih akhirnya bisa membuat Ibu jadi damai? Kan tiba-tiba ujuk-ujuk tuh. Kemungkinan sih dia datang itu emang sengaja datang sebelum Jumat daripada dia ketemu di sini. Mungkin dia ngambil ancang-ancang dulu gitu kali ya. Jadi daripada ketemu di sini dia lebih pilih diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan. Mungkin kalau di sini takut juga kan istrinya sama Pak Sirait gitu. Gitu. Alhamdulillah aku seneng karena apa yang diinginkan anak aku sudah tercapai ya. Dia pengen ketemu papinya, terus juga pengen bisa berhubungan sama papinya itu bebas gitu loh. Jadi semua akses blognya itu sudah dibuka gitu. Terus juga kemarin ada beberapa poin sih yang aku sampaikan, kayak pertama aku minta jangan halangi Ical menghubungi bapaknya. Jadi dibebasin aja gitu. Terus kedua, jangan cemburu kalau Ical dinafkahi sama bapaknya gitu. Dan kalau misalnya Ical ada permintaan ke bapaknya, menurut aku itu wajar karena namanya anak minta ke bapak kan nggak ada salahnya dong gitu. Terus yang ketiga, jangan pernah lagi ada kata-kata tes DNA ya. Jadi kalau misalnya sampai terulang lagi, next mungkin aku nggak akan diem kayak sekarang kayak gitu. Kalau untuk kondisi mental Ical sekarang bagaimana? Alhamdulillah dia udah ceria banget, udah seneng banget dia kemarin ketemu sama papinya. Itu sampai dia setelah papinya pulang aja dia masih nggak bisa tidur, mikirin, aku seneng banget aku ketemu sama papi, katanya gitu. Ayo tidur, nggak bisa, aku seneng banget, katanya gitu. Karena kan kasusnya sudah selesai ya Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu Yunita sampaikan ke Komnas Anak? Aku mau berterima kasih yang banyak terima kasih kepada Komnas Anak. Jujur kalau misalnya nggak ada Komnas Anak, saya yakin pasti nggak akan terjadi perdamaian seperti sekarang. Khususnya juga kepada Pak Sirait ya, yang sudah membantu membela kepentingan anak saya Ical gitu, dan semoga nggak balik ke sini lagi karena ada masalah lagi gitu. Iya, jadi hari ini sungguh bahagia ya bagi Komnas Perlindungan Anak, terutama anak dari Dausmini ya, yang seyogianya hari ini ada prosesi pertemuan antara Ical dengan Pak Dausmini yang kita rencanakan pada hari ini atas permintaan dari Ical atau anak Pak Dausmini yang sudah sekian lama tidak bisa berkomunikasi karena akses untuk berkomunikasi kepada bapaknya itu tertutup akibat dari egoisme orang tua. Nah, yang cukup menggembirakan ternyata sebelum prosesi hari ini
kemarin itu sesuai dengan janji Pak Daus itu ingin berusaha terus bertemu, membuka akses kepada anaknya, dan itu ternyata dijalankan sesuai dengan janji dari Pak Daus, sehingga tadi kemarin malam jam 8 menurut keterangan Pak Ibu Yunita telah terjadi prosesi juga saling memaafkan di antara mereka dan saling menyudahi konflik yang ada ini sehingga tidak mengorbankan anaknya. Itu sesuatu hasil dari perjuangan Ibu Yunita yang selama ini selalu bertengkar gitu atau saling memberikan pendapat mengakibatkan anak yang berusia 9 tahun itu dari pasangan Yunita dan Pak Daus itu menjadi stres gitu ya. Jadi sekali lagi atas perjuangan Komnas Perlindungan Anak dengan Ibu Yunita, akhirnya apa yang menjadi cita-cita dari Ibu Yunita tercapai. Apa yang dilakukan sebagai peran dari Komnas Perlindungan Anak itu untuk tidak merendahkan martabat dari manusia, khususnya anak Pak Daus, dengan menggunakan cara-cara agar tidak memberikan nafkah kepada anak, lalu kemudian menyaksikan kedudukan seorang anak Ical. Saya kira kemarin malam itu sudah selesai dan saya kira sangat gembira sekali Komnas Perlindungan Anak sudah maksimal melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mulai hari ini tidak lagi ada persoalan-persoalan yang merendahkan martabat dari seseorang, khususnya anak kandungnya sendiri. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan kepada semua publik, bahwa sudah selesai masalahnya dan dilakukan oleh atas kesadaran sendiri. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak sekali lagi terima kasih terhadap perhatian masyarakat, bahwa hendaknya kasus ini tidak terulang lagi, dan inilah fungsi dari Komnas Perlindungan Anak. Mudah-mudahan apa yang sudah disepakati itu tidak diingkari, karena sepanjang orang atau siapapun yang mengabaikan hak anak, maka Komnas Perlindungan Anak menjadi garda terdepan untuk membela itu. Itu harus menjadi keyakinan kita semua. Saya kira pertemuan dengan Ibu Yunita dibawa dengan Ical, walaupun seharusnya ada prosesi sekarang, tetapi kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pak Daus bahwa proses itu sudah sesuai dengan kesepakatan. Anak terlindungi, Indonesia maju.